Welcome to Life with No Filter podcast dengan gue Andres WB as your host. Now let's welcome our amazing guest. Sit back and enjoy. Halo guys, selamat datang kembali di podcast Life with No Filter. Hari ini guestnya seru karena kehidupannya bisa gue bilang seru sekali, sering keliling-keliling dan suaranya juga bisa dibilang sangat familiar di kuping-kuping Anda karena bisa didengar di radio pernah, di TV juga masih. Saya rasa tuh biasanya udah tahu suara. Pressure ya kayak karena hari ini narasumbernya pasti seru tuh kayak pressure loh. Pressure jadi gue harus pressure. seru karena kalau enggak yang nonton bisa enggak seru biasa aja tuh narasumbernya. Oke, please welcome Patricia Ranieta. Betul, halo, selamat malam. Ya Halo. sekarang tag-nya malam soalnya. Malam. Tapi orang nonton terserah sih, mau Terserah malam mau sih, siang betul, boleh betul. bebas. Oke, panggilannya Rani ya? Rani aja. Rani aja. BTW Rani, congrats. Iya. Terima kasih nih kalau semua yang nonton dengerin bisa. Ini gue mau pamer cincin aja sekarang Iya. gitu. Coba kamera boleh cincin dikit. Kalau jadi sekarang ngelap keringat pakai tangan kiri. Oh gitu, flexingnya Iya. gitu ya. Iya, padahal gue belum bilang congrats apa sih. Belum ya? Belum. Pede aja Pede ya? aja, Iya iya. makanya aku dibilang seru soalnya aku percaya diri. Iya benar, jadi harus langsung pressure ya. Oke, congrats for your marriage ya. Terima Kemarin kasih. nih. Kemarin banget 12 Kemarin September banget. Jadi kita 2020. syuting di 30 September ini dan Rani baru married 12 September. Iya, aku Luar tamu biasa. pertama sebagai istri ya ini. Ini adalah program Bener. pertama sebagai istri Bener. benar-benar. Itu Iya. sangat pleasure buat kami dan honor sebenarnya. Rani menjadi istri dan menjadi tamu pertama. Iya. Oke, Rani, dengan pekerjaan lo yang jadi di jejak petualang, Pernah. dan lo adventure banyak hampir keliling dunia. Hampir keliling dunia enggak sih. Enggak. Kayaknya kalau trip yang ke luar negeri barengan memang program itu tuh Iya. cuma sekali sebenarnya sekali. ke Everest Base Camp waktu itu. Oke. Cuma kan setelah itu memang orang ngehnya gue sebagai traveler. Itu Bener. menurut orang sih. Menurut gue sih enggak ya. Karena traveler kan memang jalan-jalan tanpa dibayar pun dia akan jalan-jalan. Gue enggak. Gue cuma jalan-jalan kalau emang lagi kerja dan dibayar aja sebenarnya. Oh. Jadi habis itu ya tetap traveling. Paling jauh terakhir kemarin ke Afrika, Kilimanjaro. Jadi kayak kalau luar negeri traveling buat jalan-jalan yang kerja baru itu sih. Jadi Baru itu. masih jauh lah dari keliling dunia mah. Masih jauh dari keliling dunia. Iya. Tapi kalau secara portfolio digabung kayak jalan-jalan. Kesannya kayak keren abis gitu Iya, ya. maksudnya secara jalan-jalan pekerjaan dan tidak pekerjaan, keliling dunia bisa disebut gak? Keliling dunia enggak juga sih Enggak kayaknya. juga. Iya enggak juga. Enggak Cuma juga. baru beberapa aja. Baru berapa aja. Humble Iya. sekali ya, selain pede dan juga humble. Tapi emang baru beberapa aja. Oke, itu kalau jalan-jalan gitu emang lu cita-cita dari kecil atau gimana waktu lu menjadi traveler sekarang? Enggak, sebenarnya tuh gue memang dari kecil suka ngoceh aja. Ngoceh aja. Suka banget ngomong gitu kan, ngoceh. Kalau ada pelajaran yang pakai presentasi gue pasti kayak nomor 1 mau. Karena gue Serius? lebih suka ngomong aja dibanding gue harus melakukan pekerjaan yang lain. Itu gue suka ngomong kan. Ya udah akhirnya karir gue itu kayak semua berhubungan selalu dengan komunikasi dan berbicara. Which is sebenarnya mulai dari penyiar radio dulu. Oke. Terus news presenter di studio dan bosen banget di studio. Ternyata gue akhirnya waktu itu jejak petualang tuh open recruitment. Terus gue kayak seru deh gitu kan jadi presenter jalan-jalan. Ya udah akhirnya gue nyemplung lah ke sana 3 tahun. Selama itulah gue di program itulah kira-kira. Iya. Ya udah tapi karena 3 tahun itu kesannya kayak jalan-jalan terus. Jadi lama-lama orang tuh enggaknya gue adalah seorang traveler. Oh. Begitu. Jadi kalau cita-cita dari kecil kayaknya semua orang pernah ya punya cita-cita waktu kecilnya pengen keliling dunia gitu kan. Pengen Bener. keliling-keliling Indonesia gitu. Bener. Pernah sih ada cita-cita itu cuma gak berfokus. Cuma tiba-tiba ya nyemplung aja. Rezekinya aja di situ. Rezekinya di situ. Tapi kalau lu Iya. dari kecil tuh lu pengen jadi apa? Pengen jadi pramugari. Mirip dong. Jalan-jalan juga ini gue pengen jalan-jalan yang dibayar gitu ya. Pengen jadi pramugari soalnya bisa keliling-keliling dunia gitu kan. Cuma waktu itu makanya gue tuh masuknya SMK pariwisata. Oh, oke. Karena gue kayak mau jadi pramugari. Cuma nyokap gue tuh gak kasih sebenarnya. Kenapa? Jadi katanya kesian tinggalnya jauh. Nanti kalau kamu jatuh di pesawat nggak ketemu badannya nak gitu kata dia. Biasalah mama takut gitu. Oke, dark juga ya. Iya lumayan ya. Lumayan. Ya udah akhirnya kata dia kayak boleh deh jadi pramugari tapi kuliah dulu S1 dulu gitu alasannya. Oh. Ternyata setelah kuliah di London School bukan di London yang di Sudirman ya. Iya akhirnya setelah kuliah malah nyemplungnya tiba-tiba jadi ya udah jadi penyiar, jadi presenter gitu. Tiba-tiba Oke. lupa itu cita-cita gue yang jadi pramugari itu. Oke, so how long it's been kayak lu di dunia presenter ini? Di dunia perpresenteran berarti mulai seriusnya itu penyiar kali ya awalnya. Yes. Mulai dari tahun 2000
2013. 2013. Ya berarti ini udah tahun ke-7 ya. Jadi 2013 tuh gue mulainya banget dari radio streaming yang kalau gue lihat tuh gak ada yang denger. Asli. Jadi gue tuh ngeliat kayak ini pendengarnya beneran nol atau emang kayak rusak sih alatnya gitu terus? ya. Setelah gue tahu bahkan jadi gue tuh jadi seorang penyiar di radio streaming yang radionya itu tuh cuma disiarin di outlet itu aja. Oke. Iya, dan waktu itu gue lagi siaran, terus gue mau pipis ya, gue masuklah ke outlet tersebut, bahkan mereka nggak puterin radionya, jadi kayak nggak ada yang denger. Yang bener. Iya, di situ karir aku dimulai, jadi dari nggak ada yang denger, cuma Sampai, ya coba aja. Sampai banyak yang denger. Sampai nggak ada, tetap nggak ada yang denger di situ. Akhirnya pindah radio waktu itu gue ke Bahana FM, which is pendengarnya sebenarnya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi waktu itu yang SMS gue suka kayak om-om ganjen gitu. Sumpah. Iya, hai pulang lewat mana kan serem ya. Ini bener, ini bener. Beneran. Hai pulang lewat mana? Bener, hai pulang lewat Oh my mana. God. Terus kayak, hai Rani rumahnya di mana. Tapi kayak itu kan radio yang ibu-ibu sama bapak-bapak. Bener. Jadi kayak agak isi om-om ya waktu itu yang tanya-tanya gitu lah. Pokoknya karirnya gitu, tapi sambil kuliah juga. Jadi selama kuliah tuh ikutan lomba presenter sana sini. Intinya kayak secara gak langsung berarti mengumpulkan portofolio dari sana. Luar biasa. Tapi sambil kerja juga. Jadi ketika sebelum lulus waktu itu udah diterima kerja di jadi news presenter di MNC TV. Oh, gitu deh ceritanya, Oke. gitulah. Oke, and then like udah 7 tahun di dunia penyiaran atau presenter lah bisa dibilang ya, presenter. Tapi ada yang lebih dari itu yang gue pengen gali sebenarnya. Boleh. Iya, which is yang 10 tahun. Oh 10 tahun Iya, ya. oke. Hashtag 10 tahun untuk selamanya. Iya. Hashtag wedding aku. Iya, jadi 10 tahun untuk selamanya ada hashtag wedding Rani dan Gani, suami Betul, Anda, bener kan? iya. Nah, gue pengen bahas di relationship ya sebenarnya. Kayak lu jalan relationship sama Gani kan 10 tahun. Iya. Ya kan, which is sebenarnya waktu dari kuliah, bener? Dari SMA. SMA? Putih abu-abu. Oh my God, SMA. Enggak sih putih biru muda sih kalau kita sekolahnya. Iya. Oke, lu ketemu Gani dari mana sih? Jadi ketemu Gani itu ada di sebuah acara. Intinya karena gue kan anak Teresia. Gani itu anak Kanisius yang sepi perempuan ya kan. Sepi perempuan. banget. Gurunya doang ya perempuan. Gurunya doang itu pun galak. Terus abis itu intinya gue adalah choir dari Teresia. Dan choir dari Teresia itu sering gabung sama Kanisius gitu loh. Iya. Abis itu Gani anak sana, ya udah ada satu acara Oliver Theater waktu itu. Gani MC-nya, jadi dia suka bacot juga gitu loh. Gani MC-nya, gue tuh waktu itu salah satu pengisi acara di sana. Oke. Terus itu adalah tanggal 23 April, ulang tahunnya Gani. Oh. Dan itu ulang tahun teman gue juga. Jadi Oke. setelah kita tampil teater, gue bawain kue gitu buat teman gue. Oh. Happy birthday Sylvie, gue masih ingat namanya Sylvie teman Iya. gue. Cuma apa kabar ya dia sekarang, gue gak tahu. Oke, coba tanya kabarnya. Sylvie apa kabar? Kita gue nyanyiin terus tiba-tiba ada yang ngomong kan. Ya. Parah banget, cuma Sylvie yang dibawain kue. Gani juga ulang tahun tapi gue gak tahu namanya Gani yang mana. Sumpah? Gak tahu. Oke. Terus gue kayak oh kasihan gak ada yang ngucapin. Ya udah gue bawain kue aja tapi gue gak kenal dia gak tahu gue juga. Jadi kayak gue ya happy birthday Gani gitu. Oke. Terus dia kayak datang bingung kayak siapa perempuan ini mungkin saat itu ya. Terus gue kayak gak kenal ya makanya bingung. Halo aku Rani, kamu Wow. siapa? Gani. Jadi kenal lagi tuh. Kenalan dari situ. Kenal lagi tuh karena gue kayak bawain kue Iya, karena iya, iya. kasihan gak ada yang ngucapin Karena katanya, kan- gak ada yang ngerayain katanya. Itu such a cute story actually kayak. Iya, jadi kenal lagi tuh. Random banget sih. Jadi gue Random menyesal banget. sekarang shit berarti kan gue yang ngajak kenalan duluan berarti ya. Gue kayak kenapa? Oh ya, secara portfolio bener. Lu ngajak Iya kenalan kan? bener. Gani bisa banggain sih. Iya makanya dia Iya. ngajak gue duluan kenal. Sorry aja udah bawa kue lagi. Kan nyebelin kan. Kesannya kayak niat banget buat Iya, iya, deketin iya, padahal iya. gue yang gak kenal. Oke, dengan lu relationship sama Gani which is udah 10 tahun. Iya. Berarti lu sama menjadi host Jejak Petualangan juga relationship Udah dengan sama Gani. Gani. Udah. Berarti bisa dibilang lu LDR sering banget kan? LDR sering banget, makanya waktu sebelum dia waktu itu ke London kan Iya. kuliah gak ketemu sama sekali. Sebenarnya gue udah latihan LDR 2 Oh. tahun ya berarti. Pre-LDR. Pre-LDR, karena Iya. kan kalau dulu gue masih aktif traveling banget, Iya. itu sebulan paling 5-7 hari aja di Jakarta. Selebihnya gue udah di hutan, di Kan? gunung, di mana Iya. di mana. Iya bener. Gitulah kira-kira yang Oke, terjadi. terus gue pengen nanya karena gue juga pernah LDR sejujurnya. Aku tahu nama mantannya. Jangan disebut. Iya nggak boleh ya. Kalau disebut tuh bisa di-cut ya. Iya, karena ini bukan tentang saya, podcastnya tentang Anda. Jadi Anda tidak boleh menggali saya. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Aduh, dilarang. hampir loh keganti. Hampir ya, Iya, oke. iya. Ini kalau sebut pip gitu, disensor. Gue pengen tahu karena banyak banget sebenarnya LDR tuh gue nggak bisa bilang common, maksudnya nggak banyak juga yang Iya. jalanin begitu, tapi yang Benar. berhasil sedikit. Iya betul. Apa ya, Anda berarti udah marriage to finish bisa dibilang LDR finish. LDR finish. Iya Semoga jangan long distance marriage juga ya. Iya, I mean, Iya, jangan I mean, amit-amit. goalnya dari LDR adalah merit kan, at the end. Nah, tapi
banyak orang yang can't survive di LDR itself. Iya kan? Gue mau tau kayak tips and trick lu apa sih kalau LDR? Oke, tips and trick aku guys. Oke. Udah kayak influencer belum sih? Banget. Karena gue mungkin berbeda kasusnya kali ya. Ada orang yang dari pacaran udah mulai LDR, ada yang di pertengahan hubungan, ada juga yang setelah hubungannya lama kayak gue dan Gani. Iya. Kalau lo kan dulu memulai pacaran dari LDR langsung kan? Kok tahu banget? Tahu dong, karena dia tuh update mulu. Jadi gue hafal muka lo ada di Kenapa setiap saya- instastorynya. Iya, oke. Gitu. Jadi kalau gue itu memulai LDR setelah tahun ke-7 gue pacaran. Iya. Jadi bisa dibilang kita salah fokus nih gara-gara mantannya Andreas, betul. Iya, terus Jadi bisa dibilang karena sudah 7 tahun pacaran, fondasinya itu udah lumayan kuat gitu. Kokoh. Jadi secara tingkat kepercayaan gue dengan Gani, Gani dengan gue itu sudah cukup tinggi. Oh, oke. Jadi justru gue tuh bersyukur gue mengalami LDR karena di LDR itulah gue sadar kalau gue itu ngerasa ada yang hilang ketika Gani tidak ada. Wih, Jadi karena oke. LDR itulah akhirnya LDR tuh golden moment, gue selalu bilang kayak gitu. Oh, ya? Justru gue LDR gak ngerasa susah atau berantem mulu, enggak. LDR tuh golden moment karena disitulah Rani dan Gani secara sadar penuh gitu kalau kita berdua memang saling membutuhkan aja. oh my god. Gitu. Heeh. Jadi tips and triknya apa ya? Berbeda-beda sih karena Oke. sekali lagi gue bilang setiap orang punya hubungan yang berbeda-beda, Iya. cerita yang berbeda-beda. Tips and triknya apa supaya nggak kandas ya? Percaya. Oke. Komunikasi pasti karena gue dan Gani bedanya 7 jam kan. Bener. Udah gitu gue sering di hutan, Bener. dia baru bangun gue lagi kerja atau gimana. Jadi Bener. ada waktu 5 menit atau 10 menit aja gitu. Itu pasti kita gunain untuk komunikasi bareng-bareng. Terus habis itu Gani tuh pernah kasih surprise sih. Jadi waktu gue baru turun gunung dari Everest Base Camp, Iya. pulang, habis itu benar-benar baru nyampe Indonesia banget. Terus Yes. tiba-tiba dia nongol depan kosan gue. Oh really? Kayak wah banyak uang, dia dari mana uang? Itu yang gue pikirin pertama kali sih. Dapat uang dari mana untuk dia pulang? Bukan kamu harus nabung untuk nikah? Iya, kenapa kamu belum belum, rencana belum. Oh, rencana waktu iya, itu iya. gitu. Jadi kayak surprise kecil, kejutan-kejutan kecil. Misalnya kayak waktu Valentine dia Iya. ada di sana tapi bunganya tetap nyampe. Oh. Jadi apa ya, sweet gesture semacam itu gitu, itu Oke. penting ketika lo LDR. Dan kayak mungkin kalau ada orang-orang yang insecure selama LDR, Hah? sweet gesture semacam itu bisa membantu lo untuk apa ya, ada sparknya lagi lah di saat pasangan lo nggak hadir untuk lo di saat Iya, itu. iya, tapi kasihnya hadir gitu. Kasihnya ya? hadir, Oke, iya. oke. Asal That's nice. jangan bunganya nyampe tapi di sana selingkuh ya, gue juga nggak tahu. Kan sering Bener, terjadi bener, di bener. kota-kota besar. Bener, seperti Jakarta saat ini. Duh. Terus oke, 7 years berarti 7 tahun, lu 7 nggak tahun. LDR. Enggak. Oke. Jadi itu pertama kalinya Pertama kali LDR. LDR, jadi emang kebetulan Ganinya ke London kuliah, elunya mulai jejak petualang. Gue udah jejak petualang udah 2 tahun ya waktu itu. Udah 2 tahun kan? jalan 2 tahun jejak Oke. petualang. Nah itu kan bisa dibilang lu travel a lot juga kan? Banget. Nah Banget. itu gimana? Berarti itu gimana ngadepinnya? Dengan lu travel a lot yang sering itu tapi Gani di Jakarta. Gitu, itu berarti awal-awal banget kan? Awal-awal persiapan. banget. Jadi mungkin nggak tahu, kalian bisa ditanya di Gani kali ya, dia kaget atau enggak. Misalnya kalau dulu nih sebelum gue jejak petualang itu bisa everyday ketemu sama Gani. Oh oke. Hampir setiap hari gitu ketemu sama Gani, ngejalan aktivitas bareng Gani. Jadi begitu jejak petualang ya memang harus diterima ya, karena itu jalan yang mau gue raih, Iya. tempuh gitu. Jadi ya udah, ketika gue di Jakarta misal 2 minggu 5 hari, waktunya Gani tuh pasti full untuk gue. Begitu juga gue punya waktu pasti full buat Gani. Iya. Seperti itulah kira-kira yang terjadi. Terus kalau sejujurnya gue sama Gani tuh gak pernah berantem karena masalah jarak sih. Karena itu poinnya, kepercayaannya tuh selalu ada di sana. Jadi ketika lo udah percaya sama pasangan lo gak ngerasa insecure sama Yeah. sekali dengan diri lo. Yeah. Ya udah, itu masalah-masalah kayak gitu tuh gak akan terjadi sebenarnya. Gak akan terjadi. Iya, Oke, gue mau nanya satu hal dan lu harus jujur ya. boleh. Iya kan? Iya boleh, udah Boleh, berani. Karena iya. sih udah menikah. Karena sudah menikah. Oh, saya tidak takut. Dia gak bisa ceraikan aku. Iya benar. Gak boleh, vendor mahal, belum Vendor balik mahal. modal juga kan. Tunggu, lu sama 10 tahun pernah gak ngerasa kayak hubungannya menjadi flat? Pernah Pernah. banget. Dan how do you cope with that? Kayak gimana stay in love with one person? Stay in love, gue gak pernah ngomong stay in love sih. Oke, bahasa lu apa? Grow. Grow in in love. love. Oke, how? Karena kalau cintanya stay ya udah gitu-gitu Oh, aja. Tapi bener, lu kan gitu ya. tumbuh bareng. Yes. Gue sama Gadi tuh bukan cuma
grow in love bareng, tapi kita besar bareng, tumbuh dewasa bersama kan. Karena Oke. dari bener-bener remaja sampai sekarang. Iya. Flat pernah banget di tahun ke-6 ya. Waktu itu gue Oke. bener-bener kayak, bosen banget nih, ini laki-laki ini lagi. Laki-laki Bukan ini. Iya. bukan kayak bosen sama wajahnya atau Iya. bosen sama hubungannya yang menurut gue kayak itu-itu aja. Iya. Terus waktu itu gue ya berusaha mencari penghiburan lain kali ya. Dengan misalnya flirting sama cowok lain atau kayak gimana. Itu yang gue lakukan dan tunggu. dan Gani itu tahu? salah. Tahu. Oh iya. Dan karena memang gue sama Gani bukan cuma pasangan tapi sahabat juga pada akhirnya. Jadi akhirnya gue jujur aja ke Gani, aku lagi ini nih, lagi suka deket sama cowok ini. Bahkan kalau gue jalan sama cowok ini gue bilang, Gani aku mau jalan sama ini ya, Gani aku tripnya sama ini ya gitu. Oke. Bilang dan iya rese banget ya perempuan ini ya. Jadi awal-awal tuh gue cuma bilang kayak, Gani aku jalan sama ini ya, temen kok gitu. Dan Gani tidak pernah melarang. Ini buaya betina biasanya ngomong gitu. Teman kok. Temen iya. kok gitu. Pengalaman ya. Kasian. Oke. Gitu. Terus abis itu temen Iya. kok. Tapi Gani gak pernah marah. Intinya Gani Oke. tuh gak pernah melarang gue untuk melakukan sesuatu. Intinya Oke. dia punya kepercayaan sepenuh itu. Sampai Oke. akhirnya gue ngeliat kok kayak nih orang nggak ada curiga sama sekali. Dia semakin ada guilty pleasure ya di situ. Guilty pleasure Iya jatuhnya. kayak Oke. tapi seru flirting sama cowok lain. Tapi ya kok salah gitu loh sebenarnya. Akhirnya gue jujur aja gitu sama Gani. Karena memang nggak bisa bohong aja anaknya. Ya udah di situ kayak masalahnya mulai. Maksudnya ketika misalnya kita berdua merasa flat, ngerasa bosen, berarti kan ada sesuatu yang salah gitu. Bener. Di hubungan ini. Apa sih yang salah? Jadi dibanding menyalahkan satu sama lain, kita berdua setelah tentunya berantem ya. Jadi semua perasaan lo diutarain aja, itu penting juga. Duduk berdua terus dicari yang salah tuh apa. Oke, jadi lu benar-benar cerita kayak aku lagi flirting sama cowok ini. Jadi sebenarnya selama ini aku bla 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 lengkap. Oh, akhirnya lu ngaku jadi jatuhnya. Iya ngaku. Lengkap tanpa dia kayak berusaha cari tahu, karena Gani tuh orang yang paling gak mau cari tahu hal-hal yang urusan pribadi gue, dia gak mau tahu. Oke. Terus Gitu. Gani respons pertama apa ketika lu ngomong itu? Diem doang. Wih Terus? serem. Gani tuh gak pernah marah atau bentak gue, gak pernah. Oh, terus jadi? Diem aja, kalau dia diem berarti dia marah. Oh, Gitu. terus? Diemnya tuh kayak, tau kan kalau lo ngerasa tense-nya gak Iya, enak iya, gitu. iya, Misalnya iya. tiba-tiba kalau ada di tempat horor terus lo merinding, lo gak ngeliat setannya tapi lo berasa Iya, gitu. iya, iya. Nah seperti itu yang gue Auranya rasakan, berasa. auranya tuh kayak langsung hitam gitu loh. Iya. Diem aja terus kayak udah pulang, habis itu dia tuh gak pernah marah sih, dia ngilang aja gitu. Ngilang 3 hari bukan karena silent treatment, cuma dia perlu menyerap apa yang gue katakan, apa yang gue maksud. Dia ngomong tuh kayak gue 3 hari kita gak kontak dulu ya. Gitu. Enggak. Oh. Enggak pernah kita gak kontak dulu ya, kita enggak tiba-tiba kayak diam aja 3 hari gak ada gitu. Oke. Gitu aja. Untuk apa ya? Untuk mungkin berdamai dengan dirinya sendiri ya. Nanti Oke. mungkin kalau ada Gani di podcast ini bisa ditanya kenapa Oke. juga. Mungkin kayak berusaha mencerna apa yang terjadi ya. Mungkin juga dia memikirkan apa yang salah ya di hubungan. Jadi itu loh poinnya, Rani dan Gani tuh gak pernah apa yang salah dengan gue, tapi apa yang salah dengan kita. Oh, Karena wow. hubungan tuh 2 orang. Jadi gak bisa kayak gue doang atau lu doang. Tapi yang salah dari kita tuh apa Oke. hubungannya. Oke, so bisa dibilang itu di 2016 ya? Itu di 2016. 2016 itu toughest point relationship kalian. Apa ada lagi? Salah satunya itu sih yang benar-benar menguji ya. Nah, Kayak menguji hubungan tuh salah satunya yang itu sih. terus apa yang ngebuat kalian kayak kayak gue tau lu, misalnya gue juga nih misalnya gitu kan. Oke, lu flirting sama cowok terus so what's next? Kita lanjutin gak gitu atau gimana? Nah, jadi karena itu juga akhirnya kita ngomong kan masing-masing apa yang sebenarnya gue rasain. Selama ini gue ngomong sama Gani kalau gue ngerasa bla 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 bla. Yeah. Gani ngomong sebenarnya gini. Udah pokoknya ngobrol lah itu berjam-jam ya. Udah jadi selama ini tuh selama beberapa saat tuh sebenarnya saling nahan aja kali ya. Karena sebenarnya ada masalah sendiri-sendiri. Oke, kalau boleh tahu what's the problem? Problemnya tuh kayak mungkin waktu itu gue tuh udah berkarir jauh lebih dulu dibanding Gani. Karena kan gue sudah bekerja dari kuliah kan. Sementara Gani tuh kayak enggak, beda field sama gue. Kalau gue kan pekerjaan gue sebagai penyiar, sebagai MC, sebagai presenter itu menanjak terus menerus ketika jam terbang lo semakin tinggi. Bener. Jadi gue tuh tipe orang yang kayak abis ikut ini gak pernah berhenti. Jadi gue tuh lari dulu. Kalau Gani kan kayak waktu itu dia gap year kuliahnya, dia kuliahnya lebih terlambat setahun dibanding gue. Misalnya gue sudah jadi presenter, Gani masih kuliah. Gue udah jadi kemana-mana, Gani masih di sini gitu. Jadi gue tuh ngerasa apakah gue punya masa depan dengan orang ini. Dan ditambah waktu itu Gani lulus kuliah bukannya cari kerja malah magang lagi gitu loh. Oke, ini kesel banget nih mukanya. Iya, waktu itu gue tuh kayak bukannya cari uang nih malah magang lagi. Jadi waktu itu gue ngerasa kayak dia nih kayak
apa sih gitu. Saya merasakan kemarahan Anda itu Iya, di situ. iya Oke, kan, terus, ampun terus. aku terlalu ekspresif ya, bisa Oke, terdengar gak dari apa-apa, suara. Oke, jadi di situ jadi gue ngerasa kayak hubungan itu mau dibawa, maksudnya kenapa dia tuh nggak greget, kenapa dia nggak kalau seketika lulus dia ikut lari kejar gue gitu loh. Benar-benar. Lu Waktu berasa itu beda pace berarti beda kan? pace Ya, banget. terus, Waktu terus. itu gue tidak mengerti kalau memang Rani dan Gani punya jalan hidup yang berbeda, dan apa yang mau Gani tuju itu mungkin jalannya nggak kayak Rani yang bisa nanjak langsung, tapi tanjakannya tuh belok-belok dulu. Gue waktu itu tidak mengerti di bagian itu. Oke. Dan kayak justru gue bersyukur ada problem itu, karena gini loh, orang tuh suka kayak jadian berapa 8 tahun, 9 tahun pernah berantem enggak lah, kita mah gak pernah berantem bla bla bla. Yeah. Gue merasa lu tuh ketika lo berantem justru lo semakin mengenal pasangan lo seperti apa. Oke. Lo bisa ngelihat dia marah seperti apa, jadi handle harus gimana. Jadi gue selalu bersyukur dengan setiap problem yang ada dalam hubungan gue dan Gani sebenarnya. Selalu bersyukur. Jadi dengan kadang-kadang kalau gue lagi nggak berantem, gue cari aja masalah biar berantem. problem. Oh gitu. Oke, Gani kalau dengerin kalau berantem langsung bilang, kamu lagi kurang masalah Kamu ya. lagi cari masalah Kamu ya. lagi kurang masalah ya. Dasar perempuan nyebelin. Oke, so after 10 years you're finally married, ya kan, which is kemarin. Kenapa Gani menjadi pilihan lu akhirnya? Gue selalu bilang gini sama semua orang sih, karena pertanyaannya sebenarnya complicated, jawabannya complicated ya. Oke. Tapi simpelnya adalah gue tidak bisa melihat diri gue dengan orang lain kecuali Gani. Oh, that's sweet. Iya, Oke. udah sesimpel itu aja. Sesimpel itu. Gue nggak bisa ngelihat diri gue tuh kayak jalan sama cowok lain atau apa. Even ketika misalnya gue waktu itu flirting sama cowok lain dan jalan Iya. sama cowok lain Iya. ya, terus cowok itu ngajak gue nikah. Pernah nih? Aneh banget gak sih? Gue Iya. cuma kayak kenal dikit terus kayak kamu mau nikah sama aku Enggak, nggak? tapi gue ada nih, kayak- ini kejadian. Kejadian asli. Oh, Jadi oke. cowok yang waktu itu gue flirtingin dan cuma jalan beberapa kali, dia bilang kayak aku mau serius, terus gimana? Kayak kayaknya mulai aneh nih gitu kan. Maksudnya kayak nggak bisa gitu. Gue selalu bilang kayak gue tidak bisa melihat diri gue tuh bersama orang lain kecuali Gani. Karena apa ya? Dia udah jadi bagian hidup gue aja. Bukan cuma kayak temen sih, bukan cuma kayak sahabat. Dia udah kayak keluarga gitu loh. Jadi sebenci-bencinya misal lo sama siblings, lo sama adek lo Gue tanya waktu lu sama gue napas. Iya. Jangan sebut siblings, enggak oke. dong, enggak dong. Iya. Bukan si inisial Suhendra sih. Gimana? Ya, terus. Aku sebut nama keluarganya. Terus. Iya, jadinya ya gitu. Ketika misalnya lo berantem sama ade lo atau kakak lo, dia pergi, lo tetap ngerasa kehilangan kan. Yeah. Seperti itulah hubungan gue dan Gani. Jadi Oh. setom and Jerry apapun gue dan Gani, gue tetap akan selalu cari Gani lagi. Begitu pula dengan Gani ke gue juga. Oke. Gitu. Oke. So, after marriage ini rencana kalian apa? Rencana aku ya udah jadi istri aja. Oh ya benar, jadi istri Iya, dong. istri dan suami saja. Oke. Gue tuh nggak pernah punya sesuatu yang muluk-muluk sebenarnya. Kayak mau ini mau ini. Gue Oke. cuma mau happy sih. Gue cuma mau bahagia buat Gani aja. Gue tetap kayak sama Gani ingin apa ya? Tetap grow in love terus. Iya. Dan menurut gue tuh orang tuh suka bilang kayak 10 tahun gila lo lama banget. Iya, exactly. Gitu kan. Exactly, lama banget gitu. Ya lama kalau tujuan lo apa? Tujuan gue tuh panjang sama Gani selamanya. That's why gue bilang 10 tahun tuh selama. Jadi 10 tahun tuh pendek karena gue maunya selamanya. Ih, manis 10 tahun banget. tuh kayak pendek banget. Orang Oke. gue mau selamanya, preparation 10 tahun tuh buat gue singkat. Wow. Karena 10 kan ya tahun, gue mau sampai selamanya, Oh jadi iya, itu bener, pendek banget. bener. Kalau lu that bigger image-nya 10 tahun jadi pendek. Iya, Karena misalnya lu lo sekarang umur pengen 27, ketika misalnya lo umur 60, dulu gue baru hidup 27 tuh kayak pendek kan. Ketika lo udah tua juga, jadi buat gue tuh kayak itu gak lama karena dari dulu gue sama Gani maunya selamanya. menjadi sama ya. Tapi Iya. sebelumnya lu pernah travel bareng gak sama Gani? Pernah. Berdua, maksudnya berdua aja? Pernah. Berdua aja. Dan pernah. Berantem mulu. Itu dia. That's gonna be my question Iya. sebenarnya. Karena kalau pengalaman gue, kalau gue relationship, gue pasti mengharuskan travel bareng. Karena ketika travel bareng, lu kelihatan nih asli-asli gimana. Iya. Setidaknya a little bit, ya kan ada kelihatan kayak orangnya gini, ya kan entah dia berantakan kah atau gimana, ya kan. Kalau lu pertama kali travel sama Gani, lu bilang berantem kan? Berantem Yang lu pasti berantemin lah. apa sih? Yang gue berantemin tuh hal-hal kecil aja sebenarnya. Bener, pasti kayak gitu. Iya Coba kan? apa? Gue pengen tahu. Hal-hal kecil. Waktu itu gue sesimpel mikir lo mau naik ini atau naik itu gitu. Atau misalnya pace perbedaan jam tidur, Iya. atau jam bangun, atau kebiasaan kecil. Iya. Misalnya kayak abis minum gelasnya nggak ditaruh di tempat cuci, tapi kayak itu kan sebenarnya hal-hal kecil tapi Bener. nyebelin, Bener. gitu kan. Dan Bener. lo ngerasa itu nggak benar karena kebiasaan lo nggak gitu, tapi dia ngerasa ya dia nggak salah Iya. karena kebiasaan gue gini. Bener. Jadi kayak banyak sih berantem yang pokoknya semakin lo sering travel bareng pasti awal-awalnya tuh bakal berantem terus. Tapi karena travel itu juga gue semakin dekat juga sama Gani. Misalnya nih ya, kayak gue kan suka naik gunung. Iya. Orang selalu bilang kayak
seru banget punya cewek yang bisa diajak naik gunung. Orang pertama yang ngajarin gue naik gunung adalah Gani sebenarnya. Oh, really? Orang pertama yang ngajarin gue Jadi naik lu gunung tuh Gani. naik gunung pertama bersama Gani? Gani. Oke. Naik Papandayan waktu itu kan. Ya, Terus di gue Garut tuh ya? ingat, terus gue tuh ingat salah satu hal yang kan orang selalu bilang, ajaklah sahabat lo naik gunung, lo bisa tahu sifat aslinya. Mungkin Widih, karena quotes-nya bagus nih. Oke, iya terus? mungkin karena gini, ketika lo naik gunung lo ada di kondisi yang sangat tidak nyaman. True. Ketika orang gak nyaman lo akan lihat sifat aslinya seperti apa gitu Yep. kan. Waktu itu gue ingat banget waktu turun, gue tuh buta banget pengetahuan gue naik gunung saat itu. Jadi gue naik gunung tuh pakai sepatu yang gue udah lama gak pakai aja, sepatu Keds. Tuh ini kapan? Waktu Tahun lu 2013 kan kuliah? ya. Berarti kuliah? 2012, Oke. 2013 Yes. gitu. Terus waktu gue turun gunung, sol sepatu gue tuh copot. Kayak emang gak kompatibel aja Iya. gitu sepatu ini buat naik gunung. Waktu itu yang Gani lakukan adalah dia kasih sepatunya buat gue, dia turun gak pakai alas kaki. Wow. Yang dia lakukan itu, maksudnya kayak dia bisa aja terserah ya udah lo pakai aja, Iya. salah lo sendiri gitu Iya. kan. Waktu itu Gani enggak, dia kasih gue sepatunya. Yang penting gue bisa jalan dengan nyaman. Gak apa-apa dia nggak pakai alas kaki. Oh, lu perasaan gimana waktu kayak sesuatu? Gue kayak keren juga nih gitu loh. Boleh juga nih laki-laki meskipun gak punya uang gitu loh. Kayak, my God. gue kayak apa karena dia miskin makanya dia melakukan ini untuk gue gitu. Jadi kayak hal-hal gesture-gesture kecil seperti itu mungkin dia nggak sadar kali ya kalau misalnya itu meaningful buat gue. Tapi Yeah. untuk gue kayak baik banget. Gue waktu itu sampai sekarang gue masih ngeceritain, mungkin dia nggak ingat tapi gue selalu ingat bagian itu sih. Oh, itu berkesan banget buat lu ya? Iya, gesture-gesture kecil Gani tuh bukan tipe orang yang kayak grande banget, enggak Yeah. juga. Dan dia tuh emang gak pernah berhasil juga kasih surprise ke gue karena gue sih tahu aja. Oke. Kayak mau kasih surprise yang nyebelin. Gak usah surprise ngapain sih, paling gagal juga gitu. Tapi gesture-gesture kecil dia setiap hari, misalnya gue waktu itu ikut suatu kontes gitu ya, terus kontes itu mengharuskan gue untuk membuat sayap sendiri, tapi gue yang misalnya udah capek, pulangnya malam, itu Gani yang bikinin gue sayapnya. Sayap Dia as in aksesoris? Iya. Oke. Iya, itu Gani yang gambarin, Gani yang beli kainnya, Gani yang gunting, Gani yang ngelemin satu-satu. Terus kayak supaya gue punya sayap bagus gak kalah sama peserta lainnya, itu Gani yang bikinin. Jadi kayak gesture kecil semacam itu gitu loh. Terus misalnya kayak gue yang udah lagi mumet banget, capek banget, Gani tuh bisa kayak ya udah yuk aku pulangnya aku anterin, meskipun nganterinnya sama-sama naik bis, sama-sama naik kereta karena kita nggak punya uang dulu gitu kan. Jadi bareng bersama bareng gitu. aja, misalnya kayak naik kereta sampai Bekasi, tapi itu Gani pulang lagi naik kereta. Jadi hal-hal kecil semacam itu gitu loh. Dan gue kira yang pertama paling awal-awal hubungan gini ntar juga udah lama-lama. Enggak, selama 10 tahun dia selalu melakukan gesture yang seperti Konsisten. itu. Jadi memang dia orangnya perhatian Emang aja, dan seperti itu. bukan cuma ke pacarnya, kalau ke teman-temannya juga. Oh gitu, saya mau jadi teman memang- Gani kok gitu. Langsung aja baik. Langsung aja daftar. Cuma emang mulutnya suka pip gitu. Kan kita gak boleh ngomong kasar di podcast ini. Iya. Oke, lu tuh sensor gue agak tergerak ketika lu ngomong Bekasi. Iya, rumah aku Bekasi guys. Rumah lu Bekasi? Bekasi. Waktu pacaran sama Gani. Gue rumahnya di Bekasi dari kecil. Oke, enggak, I mean waktu pacaran sama Gani di Bekasi, dan Gani di mana? Gani di Roxy. Sumpah. Iya. Demi apa? Jadi dulu dia suka nganterin gue naik kereta, terus habis itu dia balik lagi naik kereta. Terus ketika misalnya bisa pinjam mobil orang tuanya, misalnya kita dari Grand Indonesia, Gani tuh akan nganterin gue dulu ke Bekasi, balik lagi ke Roxy. Padahal Grand Indonesia ke Roxy kan cuma 15 menit ya. Benar. Iya. Jadi kayak pergi-pergi, pulang-pulang pergi. Sampai tahap kalau misalnya dia nganterin gue pulang, itu dia tidur dulu 3 jam di sofa rumah gue. Terus dia pulang lagi karena capek kan. Iya benar. Saking Iya, lelah ya pernah. kan? Terus kita pernah nabrak juga gara ngantuk. Oh my God. Gue kasih nempel pelor. Kalau Iya. di mobil tuh kayak tidur Dan gitu lu kan. tidur gak nemenin di Iya, jalan. dia ngantuk. Jadi kayak sama-sama tidur, tiba-tiba buk gitu loh. Oh, oke. Padahal macet. Terus Gani nabrak mobil depannya. Oh, oke. Maksudnya kayak, tapi dia selalu nganterin gue kalau emang lagi punya kesempatan Iya, atau iya. waktu, dia akan selalu anterin gue. Atau minimal banget dia make sure gue akan mendapatkan bis yang gue tuju gitu selama apapun. Jadi ya gitulah, Gani sweetnya kayak gitu. Oh, oke. Jadi Gani sebenarnya romantis, cuma kayak ya nggak kelihatan aja mungkin buat orang-orang. Tapi Iya, dia tuh iya. laki-laki yang romantis. Itu sama romantis gue. sekali loh. Itu romantis banget Iya, kalau kan. gue sebagai laki-laki kayak nganter ke Bekasi. Males gak sih? Males Dan sebenarnya males. FYI Bekasi gue tuh bukan Bekasi kota ya, Bekasi Utara deket Tambun, jadi jauh banget. Oh, berapa jam sih dari... Berapa jam ya? Berapa jam ya? Gue nyebutnya berapa jam, berapa Pokoknya menit? kurang lebih 2,5 lah, 2 sampai 2,5 kalau lagi macet banget sih. Naik mobil? Paling cepet pun naik mobil tuh 1,5. Paling cepet naik mobil tuh Gila. 1,5 baru nyampe rumah Gila, gue. Jadi gila, Gani gila. bolak-balik tuh 3 jam kayak nyampe Bandung. Iya benar, kayak Pepe Bandung. Iya, makanya Luar pergi-pergi. biasa. Dia Luar selalu biasa. numpang tidur dulu di sofa, habis itu baru pergi lagi. Wow. Gitu sih. Tuh Gitu berarti lah. dengan lu suka itu, gue tebak ya, salah apa enggak tahu ya. Gue tebak berarti love language itu tuh act of service sebenarnya.
Gue quality time, Yang kedua? act of service. Ada act of service kan? Iya. Karena lu sangat enjoy Gani melakukan itu. Iya, dan gue tuh suka duduk ngobrol bareng lama-lama barengan sama siapapun sih, orang manapun. Jadi Gani kan suka ngobrol juga. Dia tuh mau ladenin gue ngomong apa aja karena gue tuh suka cerita kan. Iya. Sama orang-orang terdekat tuh gue suka banget cerita. Even kayak misalnya cerita pecel lele di sini tuh nggak enak deh gitu. Kadang-kadang orang kayak nggak mau dengerin, tapi Gani tuh dengerin aja gue ngomong apa attentive tuh banget. iya didengerin. Jadi karena love language gue quality time, jadi ya Gani selalu memberikan itu. Kalau love language-nya Gani physical touch. Makanya waktu LDR mungkin dia kesulitan ya. Gimana caranya gitu. Iya, gak bisa pegangan tangan. Iya, gimana caranya gitu. Terus lu gimana buat ke Gani? I mean harus ada substitute-nya dong. Ya physical touch pertama, kedua Gani apa? Apanya? Love language. Quality time juga. Oke, jadi lu substitute mencoba untuk menghadirkan quality time itu. Sedangkan gue anaknya nggak physical touch banget sebenarnya. Gue tuh kalau ketemu orang tuh nggak bisa yang kayak langsung peluk atau gimana gitu. Bukan gue aja kayak awkward gitu loh, gue nggak bisa gitu. Tapi ya bersama Gani gue bisa karena memang udah dari cuma sama Gani doang jadinya gue bisa. Tapi sama orang lain gue nggak bisa. Nggak bisa tuh gue kayak tiba-tiba dipeluk atau kayak gandengan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman cewek satu geng yang kayak hey babe gitu kan kayak nggak bisa. Makanya teman gue kebanyakan laki-laki. Karena cewek tuh iya, cewek tuh physical touch dan aku nggak nyaman. Iya, kamu dan aku nggak nyaman gitu. Iya. Oke, terus sama lu traveling, lu pernah kemana-mana? Oke, gue gak sebut keliling dunia karena lu gak mau. Karena mau aja humble aja, oke. Humble aja. Selalu traveling, lu dream city lu masih dream country lu? Paris waktu itu, gue tuh Paris, gue mainstream ya. Mainstream banget, tapi gue waktu itu sampai belajar bahasanya. Berhasil tapi udah lupa sekarang. Cuma ingat Jesui doang. Yang lain gak ingat. Dulu tuh belajar bahasanya sampai segala macam. Dan akhirnya gue dilamar Gani pun di Paris waktu itu. Oh really? Oke. Iya. Terus dream city lu di mana? Kalau misalnya dream city as in lu mau tinggal di situ. Kalau lu bisa mengandai-ngandai nih. Oke. Kalau mau mengandai-ngandai gue mau tinggal di mana gitu ya. Iya. Gue kayak gue tetap akan pilih Indonesia sih. Serius? Bali sih. Dream City tuh berarti Indonesia juga boleh kan? Boleh. Bali. Gue pengen banget Bali karena Bali tuh pace-nya lambat. Kalau di Jakarta tuh lo harus kayak hustle banget, lo terlambat 1 jam lo akan kesempatan lo tuh diambil sama orang lain gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau di Bali tuh pace-nya lambat banget. Terkadang dengan orang yang pace-nya cepat, pengen deh hidup dengan pace lambat tuh kayak apa ya? Belum kebayang sih sebenarnya. Tapi gue pengen Bali sih. Nah, lu pernah stay di Bali cukup lama gak? Nggak pernah. Oh, that's why tapi lu penasaran. pengalaman gue keliling Indonesia, misalnya orang paling, lu kan udah kemana-mana nih Ran, kalau di Indonesia lumayan. Lo paling suka mana? Gue tetap akan selalu bilang gue tetap paling suka Bali. Karena Bali tuh alamnya bagus, tapi untuk anak kota, tetap kotanya tuh juga dapet. Vibe-nya tuh selalu menyenangkan aja. Oke, gue setuju. Iya kan, vibe-nya selalu menyenangkan aja di sana. Orang-orangnya juga selalu menyenangkan. Oke, gue setuju. And then after lu ada plan tinggal di Bali. Dan ini kan lu udah married nih. Oke. But sadly mungkin belum bisa honeymoon kemana karena lagi belum, seperti ini. Tapi gue baru dari Bali sih 2 minggu yang lalu. Kerja. Kerja kan? Udah kerja, iya. Kerja kan? I mean kan honeymoon berarti bersama Gani dong. Iya dong, sama laki-laki lain. That's why makanya gue pengen nanya kayak lu ada. Kecuali ada konglomerat datang ya, sorry Gani bukan apa-apa nih. Katolik sih katanya gak boleh cerai ya, tapi yaudah kita atur lah. Aku pindah agama atau gimana. baru sehari menikah ya. Oke, nggak maksud gue kalau seorang traveler seperti lu ada dream honeymoon gak sih sebenarnya kemana? Dream honeymoon ya? Iya, lu ada kepikiran gak sih? Nah, orang tuh selalu mikirnya gue anak yang aktif banget kan. Karena iya, gue selalu aktif banget, lo harus bergerak sana sini. Tapi gue anaknya mager banget tau sebenarnya. Sumpah? Jadi dream honeymoon gue tuh goler-goler aja. Anaknya gak ambisius gitu, gak macem-macem. Jadi kayak udah pengennya tuh kayak goler-goler aja, santai. Gak yang karena mungkin kehidupan pekerjaan gue adventurous. Bener. Jadi ketika honeymoon gue pengennya kayak meninggalkan itu. Karena ketika gue melakukan sesuatu yang adventurous sama aja gue kayak bekerja. Oh, lu berasa kerja jadi iya, karena udah pekerjaan gue adventurous ya kali honeymoon gue adventurous lagi gitu. Jadi pengennya ya udah santai-santai aja gitu loh. Di villa, terus ya udah tiduran aja seharian atau kayak berenang aja. Kalau di Indonesia sih iya ya, Bali atau Labuan Bajo ya. Labuan Bajo kan juga bagus banget. Iya benar. Bali atau Labuan Bajo. Tapi kalau misalnya ke luar negeri ngikutin Gani sih, dia pengen banget ke Jepang karena dia suka One Piece. Jadi ya udah aku mengalah aja. Oke. Tapi sebenarnya kalian waktu planning married itu sebelum COVID?
Sebelum COVID, jadi udah dari 2 tahun yang lalu. Jadi dilamar Gani tuh sebenarnya dari 2018. Yes. Cuma memang di keep private aja. Bener. Selama 2 tahun tuh benar-benar nggak posting di social Yeah. media atau apa segala macam. Benar-benar orang terdekat aja yang tahu, atau misalnya orang terdekat lu bocor ke orang terdekatnya. Sering ya. Sering banget. Kayak close friend tiba-tiba nyepuin lo juga gitu loh. Bener, di Iya. screenshot padahal postnya udah close friend. Iya Ya, gitu terus. lah ya, nyebelin ya. Gitu sih, jadi udah dari 2 tahun inilah, dari 2018 akhir sampai 2020, hampir ya 2 tahun. 2 tahun hampir 2 persiapan tahun. nikahnya. Alright, luar biasa. Oke, last question. Gue pengen nanya kayak tips and trick lu untuk menjalani relationship, ya kan? Bisa sampai nikah. Bisa sampai nikah. Itu apa? Jangan Let's say top 3 kali ya. Atau Top lu ada three. lebih juga boleh sih, enggak apa? Boleh. Heeh. Pertama, jangan berekspektasi, karena ekspektasi menghancurkan lo. Lo harus sadar kalau setiap orang itu dilahirkan berbeda-beda banget. Oke. Ketika traveling lo ngeliat kan, lo punya kebiasaan yang sangat berbeda dengan pasangan lo pastinya. Bener. Dan kayak gak ada yang salah, gak ada yang benar, memang lo hidupnya berbeda aja. Terus jangan taruh ekspektasi apa-apa. Misalnya nih, gue pengen ekspektasi cowok gue tuh yang kayak romantis atau apa, tapi dia gak gitu. Jadi akhirnya saling membebani, lo nya juga jadi sedih. Karena misalnya dia gak romantis, tapi dianya juga ngerasa kayak kenapa cewek gue nuntut, jadi jangan berekspektasi. Oke. Yang kedua, lo jangan berekspektasi tapi lo berkompromi. Lo cari jalan tengahnya. Kayak misalnya gue tuh gak physical touch banget, tapi Gani physical touch sekali gitu kan. Yeah. Jadi ya udah sering berjalannya waktu kayak jalan tengahnya kayak gimana ya. So misalnya Gani itu orang yang kalau ngomong tuh nadanya tinggi banget. Oke. Bener-bener semua orang tuh kayak ngeliat Gani tuh pasti nyolot nih. Gitu. Oke. Terus gue tuh orang yang gak suka teriak-teriak, gak suka. Jadi kalau ngomong tuh segini nadanya, tone-nya segini aja, maksudnya kayak ya udah baik-baik aja. Gani tuh enggak. Jadi kayak tengahnya tuh gimana ya? Jadi kayak itu jangan berekspektasi, berkompromilah kayak gitu, sama tetaplah jadi diri lo sendiri. Jangan berubah untuk pasangan lo. Kalau lo mau berubah, lakukan itu untuk diri lo sendiri. Oke. Misalnya gue mau berubah menjadi Rani yang lebih perhatian gitu. Berarti lu Karena gak misalnya perhatian? gue cuek misalnya dulu Ini ya. Gue kayak misalnya cuek apa dong. bener? Misalnya sih, karena aku perhatian kok sama Gani, iya gak sih Gan? Gani ada di sini. Oke. Jadi misalnya gitu, terus kayak gue mau berubah deh jadi anak yang perhatian banget demi Gani. Itu akan beban. Dan misalnya ketika Gani ngelakuin sesuatu yang jahat ke lo, kan gue udah ngelakuin ini buat lo gitu. Kayak enggak gitu. Tapi apa ya, jangan pernah kehilangan diri lo sendiri sih. Oke. Jadi ya itu, berubahlah untuk diri lo sendiri. Selama lo masih ngelakuin itu untuk orang lain, ya gak akan total juga. Alright. Kayak gitu. Itu sih kayak top 3-nya, jangan berekspektasi, belajar berkompromi, sama jangan berubah demi orang lain, tapi demi diri lo sendiri. Oke, baik. Lebih baiknya. Oke, lu ngomong ini gue nyatet juga di otak gue. Nyatet ya, Iya. supaya gak gagal lagi ya. Oh gimana? Anda sering punya personal ya. Dan kali tolong Jill kalau undang guest jangan yang tahu personal saya. Ini menyerang masalah. Aduh, jangan nyinyir Rani, jangan nyinyir. Oke, udah enggak kok, enggak. Oke, sebelum Depa berlanjut lagi tambah bocor ya, saya takut. Oke, buat yang denger nih mau say hi ke lu atau thank you for the insight, for buat advice relationship itu bisa kemana sih? Boleh ke nomor WhatsApp. Wow, sangat personal. Mencari konglomerat. Wow. Boleh ya, kalau misalnya kayak Harvey Moise gitu boleh sih gue mau. Boleh ke Instagram aja, aku Oke. paling aktif di sana. Oke. @patriciarani93. @patriciarani93. Iya. Alright, Rani thank you so much Sama-sama. buat waktunya. Sama-sama. Walaupun H+1 merit masih mau menjadi guest di sini. Iya nih, Itu. soalnya nggak ada honeymoon juga, jadi ya udahlah. Honeymoon di sini aja. Jangan dong. Oh jangan, maksudnya menjadi guest gitu. Oke, thank you banget buat waktunya. Ya, I have a really great time buat ngobrol sama lu, dan segala advice lu akan gue ingat buat diri gue sendiri tentunya. Betul, dicatat ya. Pasti. Dan ya. dilakuin, jangan cuma Iya, dicatat ya. bener, diterapkan. Thank you so much. Oke, bye-bye. Bye.